Karena sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial, pasar ini menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan rasa kebersamaan di antara masyarakat. Selain itu, kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki pasar ini menjadi media pendidikan bagi generasi muda untuk menghargai identitas nasional. Kegiatan di Pasar Beringharjo mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial, serta mendukung pelestarian kearifan lokal melalui penjualan produk tradisional. Dengan demikian, pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter masyarakat yang lebih baik dan beradab menuju peradaban yang Pancasila. Ini saya dari UNY ditugaskan untuk mewawancarai salah satu pedagang di Beringharjo untuk penerapan Pancasila di sini. Jadi yang pertama dengan Ibu siapa? Om Satun. Oh, Om Satun ya. Satun. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai keadaan di Pasar Beringharjo ini. Sudah berapa lama Ibu berjualan di sini, Bu? Sudah lama, 20 tahunan ada. Sekitar 20 tahunan? Sekitar 20 tahun. Terus apakah di Pasar Beringharjo ini disediakan musola atau tempat ibadah, Ibu? Ada, musola ada, masjid ada. Dan di dalamnya juga sudah ada peralatan? Dia udah komplit. Menurut Ibu, seberapa penting toleransi antar umat beragama yang ada di sini, daerah sini? Ya, iya penting aja maksudnya. Toleransi beragama. Ya. Kan masih beda-beda, Ya, ada yang ya, sini kan non berbeda-beda, iya, ya. Itu menurut Ibu seberapa penting? Ya dibilang penting ya penting, dibilang enggak ya. Tapi banyak sih, misalnya ada yang bosnya non muslim, dia yang mengizinkan karyawannya setiap jam 12 dia sholat gitu. Jadi semua baik-baik saja gitu. Di sini bertoleransi. Iya. Lalu di Pasar Beringharjo ini apa tantangannya untuk menghadapi perbedaan itu, Ibu? Enggak ada sih kayaknya. Jadi aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi di sini udah bagus ya, Bu, penerapannya. Mulai dari ibadahnya, tantangannya juga nggak ada. Enggak ada. Semua baik-baik saja. Saya akan menanyakan seputar pertanyaan penerapan sila kedua di pasar ini, Bu ya. Pertama, bagaimana Ibu memastikan pelayan itu adil kepada semua pelanggan? Seperti mungkin memberikan harga yang mungkin berbeda atau ke pelanggan lain. Gitu. Kalau misalnya eceran sama dijual lagi sama bakul gitu kan bisa berbeda. Soalnya nanti kalau bakul kan dia dijual lagi, kalau eceran kan bakal sini kan mesti berbeda. Misalnya beli 10 harga sekian, nanti kalau beli 1 sekian kan harus berbeda. Kalau enggak, kalau sama nanti kan kasihan yang dijual lagi gitu. Ada perbedaan lah. Lalu apa yang Ibu lakukan jika pelanggan ini kesulitan dalam memilih barang yang mau dibeli? Ada sih. Mungkin merekomendasikannya, Ibu. Ya. Oh, misalnya ada yang tanya lain, ya kita maksudnya tunjukkan tempat lain, misalnya saya jualan ini, nanti dia tanya kalau aksesoris gimana, oh Pasar Timur, oh di sana, gitu. Kita tunjukkan, maksudnya kita misalnya ada yang kesulitan bertanya, Mbak mau tanya kalau mau beli aksesoris, oh Pasar Timur, beli oh di sana, gitu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjaga hubungan baik dengan pelanggan lain, misalkan seperti Bukan pelanggan tapi sesama pedagang sama di sini. pedagang. Semua baik-baik, semua dagangannya sama, kita juga baik-baik aja. Yang penting harga kita nggak bersaing, harganya semua sama. Maksudnya dalam batas misalnya gini, ini 35 ya kita semua harga semua sama. Jadi nggak menjatuhkan, misalnya 30 terus dia 30 gitu, nggak, semua sama gitu. Jadi nggak ada perselisihan, sama rata, jadi kan nggak selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk mencegah diskriminasi di pasar, seperti perbedaan harga
Ya paling kita tegur. Ada juga satu dua kayak gitu, cuma kita tegur. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus sama. Ya toh, memang ada yang satu dua misalnya yang misal seharusnya itu 35 dia jual 30 ya mungkin dia untung, tapi kan kita harus semua sama gitu loh, biar nggak apa ya gimana ya, nggak repot juga sih, semua harus sama. Gitu. Berarti harganya memang disamakan gitu? Iya, kebanyakan misalnya kayak itu di depan juga sama 104 ya 104 semua gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana Ibu menangani ketidakadilan yang terjadi di pasar itu? Ketidakadilan apa? Mungkin soal harga atau Kalau soal harga kayaknya semua sekarang udah maksudnya udah sama rata semua, udah sama, karena sekarang kan banyak dikasih harga gitu semua tak. Jadi kayaknya sama aja. Sekarang udah mungkin cuma 1-2 tapi udah nggak begitu ngaruh, karena mungkin masih nggak berdekatan gitu loh. Oke, bisa ampun Bu. Ya. Udah. Makasih ya Ibu. Sama-sama. Udah membantu kita dalam wawancara ini. Sukses terus. Ya, makasih Ibu. Ya, ini Perkenalkan, sebelumnya saya Ayu Andira, izin mewawancarai untuk tugas mata kuliah Pancasila. Nah, untuk untuk soal yang pertama itu kan di sini banyak pedagang dari latar belakang yang berbeda ya Ibu. Nah, bagaimana cara Ibu tuh menjaga hubungan antara pedagang? Ya kita harus baik sama pedagang ya kan, kalau di sini udah lama kita udah menganggapnya saudara gitu. Biar jualannya lain-lain kan kita udah anggap saudara, orang kita udah lama di sini. Kita di sini jualan dawet udah mau 21 tahun. Apa yang membuat pedagang di sini tuh akur? Kan di sini tuh dari budaya-budaya yang lain gitu Bu, datang untuk berjualan. Ya emang di mana-mana ya harus akur, kalau nggak akur nanti gimana? Kalau Ibu sendiri perilaku Ibu ke pedagang lain, misalnya sesama penjual es dawet. Kalau nah itu bagaimana Bu? Kan mungkin dari harga yang berbeda atau Di sini kayaknya harganya semua sama deh. Kalau es teh 5.000, kalau jenggal 6.000, kayaknya udah umum. kan di sini tuh maaf Ibu, kalau di sini pernah ada konflik masalah antar pedagang gitu. Nah, kalau ada tuh Nggak ada. Cuma kan kalau jam 11, jam setengah 12 ada penertiban. Soalnya kan kita di sini ilegal, nggak ada izin. Jadi kalau ada penertiban kita pergi sebentar. Kalau nanti yang pegawainya pergi, kita balik lagi ke sini. Soalnya kita kan ini semua ilegal, jadinya kalau ada penertiban kita pergi dulu. ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, untuk harapan Ibu sendiri, bagaimana antara pedagang ini bisa baik, atau harapan Ibu kepada pedagang-pedagang Ya lain? semuanya harus baik, soalnya kan yang namanya pedagang kan nyari duit buat makan, buat kebutuhan sehari-hari. Jadi adanya persatuan ya Ibu? Ya, iya. Ya, Ibu. Segitu saja mungkin Ibu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama sayang. Ya, jadi di sini saya ada tugas dari Mapel kuliah, ingin mewawancarai salah satu pedagang gitu Bapak. Jadi ini dengan Bapak siapa ya? Haryanto. Oke, Pak Haryanto. Bapak di sini berdagang udah berapa lama Bapak? Ya, mulai tahun 80 tuh Mbak, berapa tahun? 40-an tahun lebih ya.
Udah lama ya Pak ya? Lumayan. Cukup lama ya Bapak. Udah tua saya Mbak, udah 60 umur ya. Ya. Sehat-sehat Pak. Ya alhamdulillah, amin. Apa tantangan Bapak dalam menghadapi persaingan di pasar tradisional dengan pasar modern Bapak untuk era yang sekarang? Nah, kenapa ya Mbak? Jualannya aja susah loh Mbak ini. Tantangan yang kan sekarang tuh ada pasar modern gitu loh Pak, kayak Plaza. Terus menurut Bapak kesulitan apa Bapak yang Bapak rasakan? Oh ya, itu betul Mbak. Ini kan di sini aja sebetulnya jualan di mana itu nggak boleh Mbak. Ini kan saya keliling terus, keliling-keliling. Saking, nah cara Jawa apa yang saking nekatar golek pangan ngono Mbak, medobrak ya melayu ngono. Bagian ada petugas ya pindah. Berarti di sini sering ada satpol PP gitu ya? Sering Mbak, ditunggu di depan ada UPT, kadang kalau sore itu Pol PP. Dia kan ngumpet Mbak sih saya ini. Kalau udah aman keluar. Kalau menurut Bapak ada nggak keputusan yang di lingkungan pasar ini yang menurut Bapak nggak adil untuk semuanya gitu? Kalau saya itu nggak tahu Mbak ya. Oh, berarti nggak ada ya? Nggak ada. Saya cuma orang kecil nggak tahu masalah itu ya. Izin melanjutkan pertanyaannya Pak. Apakah ada kesulitan berdagang di luar pasar Beringharjo Pak? Nggak ada Pak, itu pasti ada loh ya. Ya, seperti apa kesulitan? Biasanya kan soalnya terjualannya nggak bebas. Ya, Kadang kalau nggak cepat aja digaruk sama petugas, kan sebetulnya itu. Oh, ya. Kalau bebas ya misalnya dagangnya bisa tenang, bisa laku Mbak, nggak kejar-kejaran sama petugas. berarti harus Nah, kendalanya sama petugas. Susahnya gitu. Kalau pas nggak ada petugas ya enak, kalau pas ada petugas ya udah lari. Kalau kesusahan lainnya tuh seperti apa ya Pak? Ada apa? Apanya? Kayak kesulitan lainnya tuh seperti apa yang lain selain ini? Kalau kesulitannya nggak ada. Nggak ada. kesulitannya nggak ada. Cuma ini apa ya? Iya, cuma kesulitannya? kesulitannya cuma jual apa? Kalau jualan di mana itu susah gitu. Oh iya iya. Iya. Kalau saya kan nggak pasti di sini, Mbak. Saya kan pindah-pindah. Kadang pindah kota. Oh Cuma saya kan kadang ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera, NTB. Saya kan pindah-pindah. oke. Coba kalau nggak luar Jawa, paling di Malioboro. Oh gimana? Kalau mantan saking niki, saking Sumatera kok, saking Medan. Oh saking Medan Pak. Dari 2 minggu ya. Oh, Terus iya. niki, Iya. yang ketemu kanca-kanca, dodol meneh. Oh Karena kalau kamu kita kan sambil gawa penumpang Pak, nyupir kalau sambil nyupir. oh sambil Iya. nyopet. Jadi pulang gitu tuh sisiran, kalian gawa penumpang. Oke. Itu ijol-ijol begini lah. Kalau kuliah itu tanggal Mbak nih. Guys. Darah cepat nih gua digaruk kali petugas. Gantek lena gitu tenang. Jangan gitu. Oke. Oke sampun Pak, Nggih, tersuwun nggih, Pak. nggih, Mbak Mas. Kondisi nih Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah harga barang di pasar Beringharjo cukup terjangkau bagi para pembeli? Untuk harga di Beringharjo kita menengah ke bawah, jadi tidak seperti di mall. Jadi masyarakat menengah ke bawah bisa tercukupi dan bisa menjangkau harga tersebut. Terima kasih Pak. Apakah pasar Beringharjo membantu perekonomian warga di sekitar? Sangat membantu dikarenakan untuk pasar Beringharjo ada 3 tempat. Untuk penjualan batik itu juga harganya menengah ke bawah, dan juga untuk Beringharjo Timur untuk sayuran, para pedagang yang di luar bisa membeli dagangannya sayuran dengan harga terjangkau juga.
Masalah yang dihadapi Ibu Fatima dan Bapak Haryanto adalah harus berpindah tempat karena adanya penertiban pasar yang mengharuskan pedagang untuk mematuhi peraturan dan menjual di lokasi yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh praktik jualannya yang ilegal. Solusi yang paling efektif adalah pendaftaran dan perizinan. Dengan memiliki izin resmi, ia tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga dapat berjualan di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah tanpa risiko penertiban. Proses ini mungkin memerlukan waktu dan biaya, tetapi akan memberikan keamanan hukum dan stabilitas bagi usaha dagangnya. Kesimpulan dari wawancara menunjukkan bahwa baik pedagang maupun petugas pasar di Pasar Beringharjo telah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menerapkan prinsip toleransi, keadilan, persatuan, dan musyawarah dalam interaksi sosial dan tugas mereka. Para responden menunjukkan sikap adil dalam bertransaksi, saling mendukung antar sesama, serta menghargai pendapat orang lain yang mencerminkan pengalaman Pancasila secara nyata di pasar. Can we talk about us like we care about us?